Sahabat peziarah yang budiman dan umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali. Saya mengajak lagi Anda untuk memahami sakramen secara lebih khusus. Pada bagian ini adalah sakramen panggilan. Sakramen panggilan terbagi dua, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Kedua sakramen ini tidak boleh dilakukan atau ditanggapi sekaligus secara bersamaan. Jadi sakramen panggilan ini adalah suatu pilihan. Saya menekankan sakramen panggilan adalah suatu pilihan. Jika memilih sakramen imamat, maka Anda tidak berhak lagi, tidak boleh lagi memilih atau melaksanakan juga yang disebut dengan sakramen perkawinan. Demikian sebaliknya, jika Anda memilih untuk hidup berkeluarga dan itu sama nilainya dengan sakramen imamat, maka sakramen imamat Anda harus lepaskan. Para sahabat peziarah muda, para sahabat saya, para umat Allah yang saya kasih dimanapun Anda berada, sakramen panggilan ini diperuntukkan bagi umat Allah untuk mengikuti nasihat-nasihat Injil secara khusus. Maka pada bagian ini saya menjelaskan bagian pertama tentang sakramen imamat. Apa itu sakramen imamat? Sakramen imamat adalah suatu rahmat yang diberikan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dihabiskan tentu saja untuk mengabdikan dirinya bagi kerajaan Allah dan di dalamnya juga mendapat rahmat, ya, rahmat hidup berdasarkan tiga nasihat Injil dan dipersembahkan itu dalam penyerahan dirinya secara total demi kerajaan Allah. Itu dasarnya dari Matius. Ada orang yang tidak menikah karena sejak dari awal dia tidak mampu, atau memang demikian ada. Ada orang juga tidak menikah karena dibuat oleh orang lain tidak bisa menikah. Misalnya sida-sida begitu ya di kerajaan-kerajaan, lalu mereka dikondisikan tertentu dikebiri dan mereka akhirnya tidak bisa menikah. Tetapi ada hal yang khusus, yaitu ada orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Inilah yang khusus, yang istimewa dari sakramen imamat. Sakramen imamat adalah orang-orang yang mendasari hidupnya dalam tiga nasihat Injil itu. Untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kerajaan Allah. Apa itu nasihat Injil? Kesetiaan, lalu kemudian kemiskinan, dan yang terakhir adalah selibat. Semuanya ini selalu bermuara untuk diri sendiri, tetapi dia persembahkan kesetiaan, kebebasannya untuk kerajaan Allah. Kemiskinan, kekayaan, lalu rasa memiliki pasangan hidup juga dia lepaskan demi kerajaan Allah. Yang lebih khusus di dalam sakramen imamat adalah selain dia memiliki tanggung jawab, dia juga yang memiliki yang disebut dengan martabat, jabatan yang melekat pada dirinya sebagai seorang imam. Kenapa? Karena dia masuk dalam golongan presbyterian, artinya golongan para imam, pemimpin di dalam gereja. Didapatkan dari mana? Dari tahbisan yang diterimanya dari seorang uskup. Nah, inilah yang istimewa di dalam sakramen imamat. Ya, dia memiliki juga jabatan, martabat yang melekat dengan dia. Para sahabat peziarah dan juga umat Allah yang mendengarkan ini, sebetulnya ini sebagian besar kita sudah dengar, kita sudah pahami. Tetapi dalam prakteknya, misalnya kita di Keuskupan Agung Medan ini, umat banyak sekali, ratusan ribu jiwa di Keuskupan ini. Di Indonesia jutaan orang beragama Katolik, tetapi jumlah imam belum sebanding. Jumlah imam belum cukup
untuk melayani umat yang banyak. Apa yang terjadi? Yaitu banyak orang, tidak banyak yang terpanggil atau bahkan menolak untuk menjadi imam. Saya punya pengalaman di suatu tempat. Ketika ada minggu panggilan dan kami begitu berkobar-kobar untuk meminta supaya setiap keluarga mendoakan supaya banyak calon-calon imam, termasuk mendoakan anggota keluarga, anak-anak dan cucu, supaya banyak yang terpanggil. Tapi kenyataannya ada yang berdoa demikian, Tuhan perbanyaklah calon-calon imam kami, tetapi janganlah anak saya, janganlah cucu saya. Soal tanggung jawab terhadap hidup gereja kita, kalau tidak ada imam, siapa yang melayani umat? Maka menurut saya, keluarga-keluarga Kristiani bertanggung jawab juga, walaupun tidak menjadi imam, untuk berdoa dan mendorong anak-anaknya, cucu-cucunya, ponakannya, umat di lingkungannya atau di gerejanya, supaya banyak yang terpanggil untuk menjadi imam. Sekali lagi, imam dan hidup berkeluarga bukan tinggi sebelah, bukan lebih hebat, tapi itu adalah pilihan. Nilainya sama, mau hidup sendiri, artinya ibamatnya dia jalankan atau selibat, itu sama dengan dia menikah. Masalah berikutnya yang sering muncul adalah budaya. Karena ada ketakutan seorang putranya kalau dia menjadi seorang imam, itu nanti dia tidak punya keturunan. Itu budaya kita di sini dan di Indonesia pada umumnya. Sehingga takutlah orang tua menyuruh anaknya untuk memberi anaknya jadi imam. Kenapa? Dia berpikir tidak ada yang mengurus dia nanti, tidak ada yang merawat dia kalau dia tua, kalau dia sakit dan lain sebagainya. Ini salah satu penghalang kenapa banyak orang tua tidak mendorong anaknya menjadi imam. Pada kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau umat, ya, umat Allah supaya mendorong anggota keluarga, supaya mendorong siapapun sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pelayanan gereja untuk menjadi imam. Karena itu juga adalah rahmat yang kita terima dari Allah melalui rahmat aman. Semoga banyak yang terpanggil. Sampai ketemu.